terkasih, berkah dalam. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan pada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kalimat yang menyentuh bagi saya yang disampaikan oleh Bunda Teresa. Beliau mengatakan demikian, peperangan dan juga amarah tidak akan pernah membuat konflik berhenti. Dengan kata lain, peperangan, amarah, balas dendam seringkali menimbulkan banyak korban jiwa. Amarah demi amarah, balas dendam demi balas dendam seringkali terjadi ketika peperangan terjadi. Kita bisa melihat sendiri contohnya sekarang ini. Banyak konflik, banyak peperangan yang terjadi, dan seakan-akan konflik maupun peperangan tersebut tidak berhenti-berhenti. Tak jarang semakin banyak menimbulkan banyak korban, kemudian juga banyak kerusakan-kerusakan fasilitas lainnya. Kita patut bersedih bahwa seringkali peperangan terjadi di sana-sini, konflik juga terjadi di sana-sini. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan apa arti pengendalian diri. Kita diajak untuk memiliki kualitas hidup lebih dari ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Pertanyaannya adalah, kualitas hidup macam apa yang dikehendaki oleh Yesus kepada kita semua? Kita semua diajak untuk mengendalikan diri. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus pun dengan tegas mengatakan demikian. Jika engkau membunuh, maka engkau juga harus dihukum. Jika engkau ketika mempersembahkan sesuatu, tetapi engkau masih membawa amarah, membawa konflik, membawa balas dendam dari lawan maupun saudara-saudara yang membenci kita, Yesus mengajak kita untuk meninggalkan semuanya, baru kita mempersembahkan diri kepada Yesus. Dengan kata lain, membunuh bisa kita telaah lebih dalam. Membunuh bukan semata-mata mengenai fisik saja, tetapi kita juga bisa membunuh orang lain dengan tindakan, dengan perkataan kita. Tak jarang kita mudah memaki orang lain, mengumpat, bahkan tak jarang juga kita menjelekkan orang lain, mengolok-olok mereka. Apalagi jika orang tersebut tidak berkenan kepada kita, mungkin juga punya luka, punya masalah dengan kita. Tak jarang kita mudah mengumpat mereka dengan mengutarakan berbagai macam kata makian, cacian kepada mereka.
Pernahkah kita menghitung berapa kali kita seminggu itu mengumpat? Berapa kali sebulan kita itu mengumpat? Berapa kali setahun itu kita mengumpat? Apakah kita pernah menghitungnya? Berapa kali kita berbuat salah dengan perkataan kita? Kita berbuat dosa dengan perkataan kita. Yesus mengajak kita semua untuk berani mengendalikan diri. Bahasa Jawanya sing sabar. Wong sabar kuwi akeh berkahe saka Gusti. Dengan kata lain, kita diajak untuk menjadi pribadi yang sabar, bisa mengendalikan diri ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, tantangan, maupun juga mungkin ketika kita menghadapi konflik-konflik yang terjadi. Kenyataannya adalah berbuat sabar, bersikap sabar memang tidaklah mudah. Tak jarang kalau kita sudah terpancing emosinya, seringkali kita sudah tidak bisa sabar lagi. Itulah rahmat yang kita mohonkan setiap harinya, agar kita juga bisa bersikap sabar dengan siapapun juga, dengan keluarga kita, suami, istri, anak-anak, dengan rekan kerja, maupun juga orang-orang yang kita jumpai dalam pekerjaan kita masing-masing. Sekali lagi, bersikap sabar memang tidak mudah, tetapi kita semua bisa bersikap sabar. Semoga kita juga senantiasa tiada henti-hentinya merahmat kepada Tuhan, agar Tuhan juga memberikan rahmat kesabaran dalam diri kita masing-masing. Amin. Sebagai penutup, saya ingin nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Seperti Rusa, Rindu Akan Sungaimu. Seperti Terima kasih, berkah dalam